Halo, kenapa enggak? Kenapa sih bro? Ya karena nggak bawa Aku Godzilla. nggak bawa Godzilla. Di Kuratoru besok tak bawain sebenarnya. Iya, Aku udah iya, bilang iya. sama Daris. Oke, ketemu lagi di Episode kali ini Minggu disponsori pagi. oleh Nggak, teh. ya, Oh enggak, ya enggak. Oh ya. Bukan. Ya maaf. Eh, Ya, ketemu halo. lagi di Minggu pagi. Tokusatsu. Yes. Akhirnya saya masuk ke ranah ini, teman-teman. Lanjut Godzilla. Tidak. Saya ini- tidak mau pemirsa. Kenapa? Kalau nggak salah satu-satunya judul film Godzilla yang Godzillanya nggak di awal. King Kong Ya, versus King Kong ya. Godzilla. Ini bukan Godzilla versus Kong, teman-teman. Bukan. Saya menyesal datang ke sini. Kalau yang Hollywood kan Kong ya. Kalau ini King Ya, Kong. ini King Kong, teman-teman. King Kongnya Toho ya. Gimana nih? Aku mau mulai dari Nah, mana? Aku ini pusing. Ya Allah. film yang bersejarah. Enggak, kata siapa? Bersejarah. Kata siapa? Kalau kalian nyari di YouTube itu kemungkinan atau di Facebook tuh biasanya sering kali lewat sih yang Godzilla-nya disogok pakai apa? Pohon Pohon. pencemara, teman-teman. Nah itu Sal, itu tuh adalah promosional poster untuk film Kong tahun 33. Jadi ya, Kongnya nyogrok Nyogrok. dinosaurus Dino- T-Rex pakai ya. pakai Pohon. pohon. Nah, Ya. kemudian direplika di film ini. Ini sebenarnya secara sejarah pembuatan filmnya tuh cukup panjang. Cukup panjang. Karena Ini bukan crossover. Mungkin bisa dibilang crossover sih. iya Kalau kita crossover. crossover sih. Saya maksudnya untuk lisensi untuk apa segala macam itu ada persyaratan karena wajah King Kongnya itu Kongnya- bukan wajah King Kong yang Hitam putih yang zaman di di Amrik, Amrik. tahun 1933 King Kong di Amrik Itu masih hitam putih kan ya yang di itu yang di hitam Amrik. putih, hitam putih. Aku belum nonton juga tapi kok aku lebih tertarik nonton yang itu. Kayaknya bagus. Kayaknya Yang- bagus. yang Aku itu bagus, yang oke lah itu. nanti suatu saat aku bakal nonton itu, siapa tahu bisa lanjut ke Kong Skull Island apa segala macam. Ya, Tapi kan kalau ya. kalau aku lihat ini tuh dulu di mana ya? Aku di TV ya lihatnya kalau nggak salah. Jadi ini Kayaknya film pernah. Jadi ini Godzilla yang ini tuh lebih deket bentuknya itu lebih deket sama Godzilla 54 dibanding sama Godzilla waktu lawan si Anguirus. Anehnya Ah, King Kong versus Godzilla ini Godzilla-nya direct sequel dari dari Rage. dari Rage Rage. Again. Ya, itu dia. Karena dia keluar dari bongkahan es. Di episode Awal sebelumnya ya, kita itu ngobrol udah masuk tuh di soal apa Rage Again kan Rage dia Against. ditimbun di avalanche di salju. salah satu pulau terpencil gitulah yang isinya es gitu. Nah, Ya. tapi di sini nih ada suatu entitas lain ya, kaiju lain. Nah, itu Kong. Mm-mm. Jadi si Kong ini tuh apa ya istilahnya? Kalau di teman-teman ngelihat Kong Skull Island, Kong Skull Island, ini tidak ada hubungannya. Ya, Ini ya. tidak ada hubungannya sama Ya. Skull Island. Jadi di Kong Skull Island itu bisa dibilang sebuah apa ya? Sebuah film di mana menjelaskan Kongnya itu bener-bener dari apa ya? Dari dimensi yang berbeda. Karena kan ada art yang di bawah bumi gitu-gitu. Kalau di sini tuh sedih aku gimana ya ngomongnya aku. Ya. Tahan Faisal, tahan. Kongnya masih tetap dijaga bahwa di pulau tersebut tuh ada suku yang dalam tanda petik melestarikan dia, ada Mirip lah tarian, ya. ada sesajen, ada Anda meniru Motra. kalau nggak salah Kongnya juga diminta untuk ngusir monster. Aduh, kok aku lupa. Kamu enggak? Bukan. Kok. Oktopus. Iya, Gurita. gurita. Mirip Itu. sih. Itu Itu. ketulu lagi. Apa ya namanya kok? Ada tuh di Monsterverse ada teman-teman di Kong Skull Island juga Iya, ada yang yang cumi-cumi. dimakan habis itu. Yang dimakan. Itu tuh juga referensinya dari situ ya, teman-teman. Iya, itu. Cuman ini si Kong ini nih memiliki gelagat yang cukup aneh menurutku. Mungkin karena visual effect juga ya. Jadi ini orang pakai kostum, betul? Betul. Tapi beberapa adegan pakai boneka. Ya. Dan bonekanya nggak mirip sama yang orang pakai kostum. Tadinya katanya Eiji Subraya pengennya pakai stop motion, cuman budgetnya nggak memungkinkan untuk stop motion, makanya pakai boneka sama Suit ya. gitu. Nah, Kongnya emang aneh, emang gimana ya di film ini tuh terpaksa dua-duanya menjadi karakter Utama. utama jagoan gitu. Jadi
karena Kong udah jagoan duluan di Amerika, di US, jauh sebelum Godzilla muncul. Nah Godzilla nggak bisa jadi karakter penjahat karena Jepang Toho harus menjaga harga derajat martabatnya Godzilla. Si naga gitu. satu ini. Cuman maksudku gini loh. Aduh, jadi ini karakter yang sebenarnya tidak imbang. Tidak imbang, kalau aku bisa bilang nggak imbang karena yang satunya memang radioaktif, yang satunya berhubungan sama mistis, mitologi kayak gitu. King Kong itu berhubungan sama mitologi dan ini diadu gitu loh. Walaupun beberapa monster Godzilla itu ada yang mengambil dari mitologi juga. Contohnya kayak si King Caesar kayak gitu tuh juga dari mitologi gitu loh. Tapi yang aku kurang suka dari film ini bahwa si Kongnya ini terlihat superior sekali di hadapan si Godzilla. Iya kan? Dan Godzilla itu bener-bener kayak seakan kada lewat. Dan film ini tuh sutradara film pertama Ishiro Honda sutradara film pertama tahun 54. Memang dia agak nggak terlalu seneng, cuman dia memang harus bikin karena mungkin kontrak atau tapi secara produksi tuh Toho tuh pengennya film Kong kali ini tuh Godzilla kali ini tuh mengembrace, merangkul penonton yang lebih muda. Masuk akal. Nah, remaja lah gitu. Nah, imbasnya memang penjualan tiketnya bagus sekali. 12 sekitar kalau nggak salah datanya 12 juta penonton. Kalau nggak salah aku juga lupa. Kamu salah satunya? Enggak dong, aku kan tahun itu baru usia berapa tahun? Enggak ya, ini tahun 62. Buset, ini tahun 62. Mungkin belum juga. Belum juga. Nah, aku lupa apakah 12 juta itu nyampe apa enggak, apa aku salah dengar atau salah dapat data gitu, karena tahun segitu tuh apakah jumlah penonton di Jepang udah segitu atau belum, aku nggak tahu. Cuman kan emang ini kan global juga, tapi di tahun yang berbeda deh. Nggak 62, 63 yang global ya. Ameriknya 63. Tapi yang jelas adalah secara penjualan tiket ini oke banget buat Toho. Tapi imbasnya lagi filmnya memang diakui oleh Ishiro Honda dan tim produksi ini tuh film lebih berat komedi. Iya betul. Gitu. Jadi secara cerita mungkin serius ya aktor-aktornya segala, tapi secara adegan emang Kong sama Godzilla tuh gojek kiri bro. Ya bahasa Jawanya gojek kiri. Lempar-lemparan batu. Recehan. Jadi ini emang dua entitas monster yang aneh kalau ketemu. Iya aneh. Kalau ketemu tuh aneh gitu. Memang secara bukan propaganda ya, marketing emang bagus bahwa dua monster terbesar dan terhebat dari dunia mana dan dari mana itu bertemu dan bertarung itu memang luar biasa. Oke lah secara marketing. Pertemuan pertama mereka tuh kalau nggak salah di kota deh. Iya kalau nggak kalau nggak salah dan itu hancur-hancuran apa segala macam gitu. Tapi kemudian pertarungan yang tengah-tengah itu di hutan tuh. Nah, di hutan, bukit, gunung segala macam itu yang nyogrok itu. Nah, Kong itu kalah sebenarnya. Iya. Kong itu kalah. Cuman anehnya Kong di sini tuh dia punya mystical force. Dia tuh bisa pakai energi listrik. Dia tuh bisa nyetrum Godzilla gitu. Akhirnya kalah, disembur. Nah, ini juga ini filmnya udah berwarna di Jepang. Iya, memang udah aku sehingga atomic breath-nya Godzilla bukan lagi asap, tapi pakai visual effect ya. Tapi pakai visual effect dan siripnya udah nyala. Siripnya udah nyala. Si Kong kalah kan di sana, tiba-tiba langit mendung, petir sambil nyambar Kongnya power apa ini filmnya terus apa? habis itu Godzilla dipecundangi lah gitu. Terakhir berantemnya di dekat istana itu. Nah, cuman gimana ya, dari segi fightingnya sendiri aku lebih menikmati waktu Rage Against. Oh iya. Karena memang di Rage Against sih. Iya, karena memang orang-orang yang ada di situ dilibatkan. Di sini dilibatkan tapi untuk menggendong King Kong pakai pesawat. Tapi kalau yang di Rage Against tuh bener-bener impactful banget dan emang kena lah berantemnya di kota hancur-hancurannya kena. Kalau ini lebih ya tadi itu bener ya komedi dan lebih memanfaatkan environment sekitar. Jadi memang ada yang pakai batu kah, ada yang pakai tiang Godzilla pergi gitu kayaknya udah aku yang menang gitu. Terus Godzilla pergi sama Kong jengkel, Kong nendang batu kena Godzilla tuh kayak apa? Ya kayak gitu loh. Jadi kayak orang banget.
Orang banget, gesturnya tuh orang banget. Walaupun di Godzilla X Kong yang terakhir Neo Empire juga orang banget. Maksudnya tektokannya Godzilla itu kembali lagi. Aku sebagai orang yang nonton ini, dan aku sorry ya nggak suka film ini, itu nonton lagi di waktu Godzilla X Kong tuh terngiangnya film ini malahan. Terngiangnya film ini karena memang ternyata memang si Toho itu tidak melupakan esensi dari percakapan antara monster satu sama lain. Dan itu kan terus berjalin ya, maksudnya nanti sama Mothra juga. Sama Mothra, sama Rodan, sama King Ghidorah, dan itu terus ini nih dapat nggak ngobrol sama Biolante kayak. Jadi memang apa ya? Sama Kiryu nggak ngobrol dia. Ya ditembak isikian kan Kiryu. Karena memang apa ya? Mungkin dari situ Toho terus merasa bahwa memang si monster ini dua-duanya ini punya punya pikiran. Dari sini nih, dari film ini nih terus berkembang sehingga monster ini memiliki perasaan. Bahkan Godzilla sih punya perasaan loh. Gitu loh. Jadi memang film ini maupun mau saya bilang nggak suka atau gimana pun juga, ini juga berimbas ada pondasi. Ini adalah pondasi di dalam film gitu loh. Karena habis film ini tuh banyak banget musuh-musuh Godzilla yang bisa dibilang lebih kuat dari Kong, lebih impactful dari Kong. Tapi kita bisa melihat bahwa Godzilla versus King Kong. King Kong versus Godzilla. King Kong versus Godzilla ini memang cikal bakal dan impact apa ya? Aduh, aku tuh kalau ngomongin film ini kita emosi karena memang Godzilla ini di tone down teman-teman bener. Waktu pertama kali King Kongnya ngelihat Atomic Blast, King Kongnya gini. Iya benar. Kaget dia. Ada apa ya? Ini yang guling-guling itu loh. Ya. Itu juga sampai turun bukit. Unnecessary, bro. Dua-duanya aktornya bisa bela diri. Jadi King Kongnya tuh banting dengan bantingan judo. Iya, judo. Tapi ini Godzilla-nya belum punya Falcon Kick. Oh, belum gini. Tapi udah gini. Udah. Tapi belum Falcon Kick. Ini kalau udah Falcon Kick makin miso aku. Cuman ya apa ya? Buat teman-teman yang punya anak kalau mau nonton film ini seru sih sebenarnya. Karena memang mungkin sasaran King Kong anak-anak kali ya. Nggak tahu ya, aku belum nonton yang hitam putih ya, tapi melihat juga sih, itu serem juga sih. Itu serem juga ya. Aku pernah nonton di video Betamax. Oh, aku belum pernah nonton. Coba nanti nonton deh. Cuman ya inilah ya teman-teman, kalau misalkan mau secara garis besar tuh ya aku nggak menikmati film. Emang susah karena aku nggak menikmati. Karena kalau Godzilla tuh secara visual Godzilla kita tahu bahwa itu pakai kostum, tapi kostumnya karet gitu. Kalau King Kong-nya emang kayak kalau zaman sekarang kayak badut-badutan. Jadi mulutnya monyong gitu. Iya, jadi memang nggak menyenangkan. Bulunya bahkan belum sebulu itu masih kayak ada beberapa bahan material latex gitu. Iya. Mata orangnya kelihatan. Di King Kong-nya. Nah, ya memang mata primata memang hampir kayak orang, tapi kita tahu bahwa itu tuh mata manusia gitu. Nah, yang menjadi bukan kontroversi ya, menjadi pembicaraan terus-menerus juga sebenarnya bahkan sampai era-era sekarang adalah endingnya itu kan mereka berdua nyemplung ke laut. Tidak dipastikan siapa yang menang. Karena pada saat nyemplung ke laut itu ada suara gitu, tapi ini orang tuh nggak tahu ini suaranya Godzilla apa suaranya King Kong. Kita nggak pernah tahu. Nah, di masa lebih modern lagi ada buku tentang, ya katakanlah artbook lah tentang King Kong versus Godzilla. Sutradaranya juga nulis di sana gitu. Dia bilang draw hasilnya. Tapi di tulisan media Amerika Serikat kalau nggak salah ya King Kong yang menang, victoriousnya by King Kong gitu. Jadi tapi mungkin itu juga bagi si sutradara juga ingin menunjukkan bahwa ya yang menang itu terserah yang menang. Bisa jadi. Karena ada artwork juga official kalau nggak salah itu yang menggambarkan Godzilla-nya itu terbawa arus ombak ke pinggir pantai, ke pantai, tapi mati. Jadi ya kita nggak tahu juga itu bener apa enggaknya, kita nggak. Karena banyak banget ya spekulasi, dan zaman itu belum ada internet. Ya, jadi masih sangat, dan OVA gitu kayaknya Godzilla karena movie, jadi nggak ada OVA tertentu. Kecuali sekarang udah banyak OVA, dan
Aku juga belum tahu ya apakah nanti ini kan yang udah dibuat kan lawan Gigan sama Megalon juga udah nih ya. Mungkin siapa tahu kalau misalkan Toho mau bikin versus Kong lagi, kan nggak tahu King Kong, sorry. Ya. King Kong nggak tahu juga ya. Tapi Abis ini kan nggak ada yang versus King Kong lagi di Jepang maksudnya. Kalau nggak salah nggak ada Godzilla. mungkin nggak ada sih ya karena Nggak udah US ya, udah Warner Bros kan ya. Iya, tapi kan maksudku sepanjang tahun 6 setelah 62 sampai Hollywood itu kayaknya Godzilla nggak pernah ketemu ya, karena nggak judulnya tuh selalu Godzilla versus Godzilla Ya, versus Godzilla dan versus ya gitu. Toho punya universe monster sendiri ya gitu loh. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa penjualan King Kong, mainan King Kong habis ini naik kelas. Oh iya. Karena memang King Kong ini sampai punya Toho pun ada figur-figur yang memang nggak ada di film. Itu tuh figur King Kong. Itu bentuknya beda sama yang di King film. Kongnya Toho ya. King Kongnya Toho terus akhirnya dikeluarin dan itu yang menjadi orang sangat ingat dengan film ini bahwa King Kong itu pernah ngelawan Godzilla dan mainannya sampai sekarang banyak banget, bahkan gasaponnya yang tahun berapa ya, Godzilla Minus One itu bahkan ada yang bentuknya kayak King Kong. Aku lupa namanya apa, tapi bentuknya kayak King Kong. Jadi banyak karakter-karakter Toho yang akhirnya mirip sama kayak gitu gitu. Bahkan King Caesar yang bentuknya singa aja kayak King Kong. Gitu loh. Jadi memang ini benar-benar ya tadi itu pondasi awal teman-teman kalau misalkan nonton Monsterverse bahwa memang King Kong itu tidak bisa dipisahkan dari Godzilla. Iya. Selain memang dua-duanya emang seterkenal itu sih. Gitu. Nah, King Kong sendiri aslinya film-film sebelumnya tuh tidak sebesar Godzilla. Aslinya. Oh iya ya. Aslinya nggak sebesar itu gitu. Nggak yang Kong tuh kan bukan gorila. Kong tuh kan primata besar. Nah, King Kongnya jauh lebih besar, tapi nggak seraksasa Godzilla jelas gitu. Nah, cuman di sini bentuknya tuh benar-benar humanoid, benar-benar berdiri tegak. Dan mulutnya mulut reptil. Ya. Mulutnya tuh masalahnya mulut reptil tuh loh yang Iya. Nah, versi Amerikanya dari King Kong versus Godzilla ini aku nggak nonton. Aku juga nggak nonton, tapi konon kabarnya durasinya dipotong cukup banyak, Sal. Mungkin hampir 60 menit, 60 menit. Lumayan ya. Dipotong. Jadi adegan-adegan yang tentang penelitiannya orang karakter-karakter Jepang segala macam tuh nggak dipakai. Berarti gitu. Pure battle itu dong. Kayaknya pure battle. Battle-nya gitu lagi. Ya karena Kongnya superior. Jadi publik Amerika kayaknya emang itu pangsa pasarnya publik Amerika, tontonannya publik Amerika gitu sih. Cuman ya di film ini juga mungkin karena Kongnya superior jadi banyak disorot. Banyak disorot dan di Godzilla X Kong juga begitu. Betul. Jadi pemeran utama. Iya, pemeran utama. Padahal King of Monster itu luar biasa bagus. Iya, makanya gitu. itu King of Monster. Tapi begitu versus Kong terus X Kong, nah itu. Tapi ini kalau ngomong-ngomong King of Monster nih nanti moga-moga kita sampai ngebahas tentang evolusinya King of Monster. Kan banyak tuh. Oh iya. Karena ini udah Kong ini sudah melelahkan untuk saya. Tapi untuk film yang kita berdua nggak terlalu seneng dan komedi, secara durasi udah hampir 20 menit. Luar biasa sekali. Matain! Toho bikinlah yang seperti itu. Gak mau. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di obrolan Godzilla berikutnya. Lemes aku. Yang masih sekitar tahun 60-an kalau nggak salah. Iya, masih. Tapi ya nanti dilihat 70-an juga ada. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Bye.